Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, keharusan insan bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara teori, maka di masa sebelum sosial media yang digawangi oleh Google melalui sejumlah piranti-pirantinya, antara lain YouTube, maka teori yang dibangun oleh para cerdik cendekia, oleh para sarjana, senantiasa rampung tuntas terlebih dahulu, yakni berupa kitab atau buku. Setelah semuanya rampung, didialogkan dengan sejawat dan seterusnya, maka buku diterbitkan, bahkan ada yang puluhan hingga ratusan tahun kitab atau buku itu belum sempat dibaca oleh khalayak banyak. Berbeda ketika era kesejagatan yang ketiga ini di abad 21, kita bisa menampilkan konsep-konsep teoritik, bangunan-bangunan teoritik yang masih primatur, yang masih belia, yang masih kita ancang, yang masih sedang kita rancang, di mana penelitian kita unggah, riset lagi, penelitian lagi, kita unggah lagi, demikian seterusnya. Sembari menunggu cerdik cendekia sejawat memberikan tutur yang demikian teratur dan istimewa untuk menguatkan konstruksi teori yang dibangun oleh seseorang. Tentu saja, insya Allah termasuk teori hikmatokrasi. Ada cendekiawan muda, sarjana yang masih muda dan memiliki pengalaman dini di bidang pemerintahan, bertutur dengan sangat piawai di kelasnya bahwa hikmatokrasi tidak pernah didengar, baik di zaman pemerintahan Soeharto maupun Soekarno. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa ketika teori ini kami menganggapnya masih primatur, namun datanya insya Allah sangat saturasi, sangat tercukupi. Maka tidak jarang orang mempertanyakan apa sih hikmatokrasi. Dan pertanyaan-pertanyaan cerdas dari sejawat yang langsung berdialog maupun lewat jaringan pribadi, kami ucapkan terima kasih, termasuk
mahasiswa-mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang sempat menghampiri bangunan teori hikmatokrasi yang belum usai. Kami kemas data sekaligus deskripsi dari teori hikmatokrasi pada sabdana yang ke-16.189. Di sini saya menuturkan lewat teori hikmatokrasi bagian pertama. Hikmatokrasi belum dikenal sejak kerajaan Kesultanan Nusantara. Tak berarti tak ada jejak hikmatokrasi Nusantara. Jejak pengejawantahan hikmatokrasi jelas nyata ada. Melalui sejarah peradaban Nusantara dapat ditemukan prakteknya. Hikmah Tuhan Yang Maha Esa dipraktekkan tokoh-tokoh Nusantara melalui kekuatan penggalih. Berpikir dengan hati sesepuhnya, memahami hikmah dengan hati, memikirkan Indonesia merdeka. Kota Malang, 8 September 2022. Pemirsa, hikmatokrasi belum dikenal sejak kerajaan Kesultanan Nusantara. Benar, karena memang yang saya sebut dengan teori hikmatokrasi itu di masa kerajaan dan kesultanan belum ada, bahkan hingga kini belum ada yang merenda teorinya. Agar tidak jumawa, kalau toh ada, saya yakin namanya bukan hikmatokrasi. Dan atau memang ciri-cirinya bukan seperti yang kami maksud di dalam hikmatokrasi. Tak berarti tak ada jejak hikmatokrasi di Nusantara. Karena yang kami maksudkan adalah nilai-nilai luhur yang ada di dalam dada setiap raja, sultan, dan ratu. Nilai luhur, leluhur Nusantara yang lazimnya itu diterima oleh raja dan sultan melalui advis atau kepenasihatan sesepuh rohaniawan, kepercayaan dan agama, maka tidak ada nasihat kecuali adalah nasihat yang menuntun raja ataupun sultan di jalan hikmah Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai raja menyerang kerajaan yang lainnya, sultan menyerang kesultanan yang lainnya, sultan menyerang kerajaan yang lainnya, raja menyerang kesultanan yang lainnya. Meskipun di dalam torehan sejarah jelas terbukti bahwa sejak Singosari hingga seterusnya di Pulau Jawa sampai Sumatera, bahkan Ternate, Lombok, Bali, dan seterusnya, tidak sepi kerajaan-kerajaan itu perang di antara sesama suku bangsa atau setidaknya mereka yang mendiami kepulauan Nusantara. Namun lagi-lagi nasihat tetap meskipun luhur, keputusan ada di tangan raja atau sultan.
Jadi jejak pengejauhantan hikmatokrasi itu jelas ada. Sekali lagi kita bisa menyaksikan pemilihan kepala desa, mulai di desa-desa daerah kami, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, sampai ke seluruh Jawa ini, bahkan akhir-akhir ini yang pernah kami sebutkan. Tidak ada pemilihan kepala desa dengan diiringi uang belanja atau sembako dan yang lainnya. Bahkan ada yel-yel yang mengatakan uang tidak laku, uang tidak laku, uang tidak laku. Ketika keponakan atau saudara dari ulama muda yang besar namanya Gus Bahak menjadi kepala desa. Nah, jejaknya sungguh nyata. Jadi nilai luhur itu akan tetap mengemuka walaupun boleh jadi berpuluh-puluh tahun atau mungkin di suatu tempat ratusan tahun terpendam. Namun mutiara nilai luhur itu akan tetap senantiasa mengeluarkan kilonya pada saatnya. Jika mutiara itu ada di lumpur, jika mutiara itu terbenam, maka saat hujan deras, permasalahan-permasalahan kebangsaan atau di pedesaan mengemuka, maka akan muncul mutiara-mutiara indah, mengemuka, menghiasi alam Arcapada. Melalui sejarah peradaban Nusantara yang ditampilkan oleh kerajaan dan kesultanan, kita bisa mengambil pelajaran dalam praktek keseharian tentang hikmah yang kami kemas dalam terminologi hikmatologi. Jadi hikmah Tuhan yang Maha Esa benar-benar, sekali lagi, benar-benar dan sungguh benar dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin, apakah raja dan sultan ataukah sampai dengan kepala desa atau petinggi dan lain sebutannya. Karena hikmah yang berasal dari Tuhan akan senantiasa kuat, kokoh untuk menebarkan pesona ketuhanan yang Maha Esa yang merembes pada seluruh sila hingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lagi-lagi, kalau kita ingin benar-benar mencermati keagungan nilai hikmah yang terkristalisasi di dalam Pancasila, masih banyak di kehidupan pedesaan Indonesia. Mereka tidak berpikir dengan otaknya para pemimpin itu, tetapi berpikir dengan kolbunya. The power of heart atau the power of penggalih. Ungkapan Jawa. Bukan berpikir sekedar menggunakan otak yang analisisnya serba nyata semata, tetapi berpikir dengan hati di mana kenyataan itu dibaca, apa yang melatar belakangi kenyataan itu. Sehingga kearifan, keadilan benar-benar mengemuka. Karena itu sangat beralasan ketika seseorang, ketika pemimpin, keluarga, masyarakat, rukun tetangga, rukun warga
kelurahan ataupun desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur sampai dengan jabatan tertinggi di Indonesia tercinta ini. Ketika hikmah dalam hati ditaburi dengan kitab suci agama kepercayaan yang diyakini, tanpa terkontaminasi dengan ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, liberalisme, kapitalisme, hedonisme, pragmatisme, dan lainnya, maka teori hikmatokrasi semakin terbukti pernah dipraktekkan di Indonesia. Dan hingga kini ada sejumlah desa, sejumlah kabupaten ataupun kota yang pemimpinnya benar-benar dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semoga bermanfaat.